ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan maafkanlah kami. Sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Amanna billahi wal yawmil akhir tubna ila Allah tahiran wa batinan. Amanna billahi wal yawmil akhir tubna ila Allah tahiran wa batinan. آمنا بالله واليوم الآخر وتبنا إلى الله ظاهرا وباطنا. Aku beriman kepada Allah dan hari akhirat. Sebab itu kami bertobat kepadanya secara lahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Sadaqallahul Adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Dan jangan lupa pula sahabat-sahabat negara tetangga kita, semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya pribadi Bung Jebri selaku pembawa acara Radio Arash yang ada di channel saya dan kembali untuk Anda dalam acara Tanya Jawab seputar dunia lain. Kali ini kami bagikan salah satu atensi yang bernama Sehu dari Jakarta Barat. Atensinya mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung Jebri. Senang kenal, salam sengkol Bung Jebri. Alhasil alhamdulillah Bung Jebri, saya sudah hampir 5 tahun Bung Jebri. Ibarat orang itu maju tidak bisa, mundur tidak bisa, serba salah Bung Jebri. Jadi begini Bung Jebri, dibilang saya salah jalan, bisa saja Bung Jebri. Saya Sehu, nama samaran Bung Jebri. Usia saya sudah hampir 40 tahun. Saya sudah menikah, dikaruniai 2 anak. Akan tetapi di satu sisi Bung Jebri, saya berhubungan satu jenis Bung Jebri. Dari saya masih bujangan hingga sampai saya menikah, istri saya belum mengetahui adanya saya. Saya tetap jalani hal itu tanpa sepengetahuan istri saya. Di saat saya mengalami ujian satu demi satu karena sakit tadi Bung Jebri. Alhasil alhamdulillah Bung Jebri, sakit saya waktu itu sepilis. Yang kedua Bung Jebri, ternyata pasangan laki-laki saya yang sejenis, dia lebih parah Bung Jebri, masuk rumah sakit hingga sampai hampir 1 tahun Bung Jebri. Sampai harta dia, ya katakanlah tadinya kaya raya, semakin minus Bung Jebri. Ekonomi semuanya dijualin buat kebutuhan rumah sakit. Jadi kehidupannya di rumah sakit tidak bisa apa-apa, yaitu penyakit kelamin. Akhirnya Bung Jebri, di situ saya benar-benar menyesali Bung Jebri. Dengan adanya kejadian ini, saya
taubat nasuha Bung Jibri. Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jibri ya. Saya terus terang sampai saat ini semenjak pasangan saya meninggal, itu yang membuat beban saya Bung Jibri. Bukan beban karena saya merasa kehilangan, tapi saya merasa tersentuh hatinya. Saya merasa banyak salah karena selama ini saya melakukan hal-hal yang salah jalan. Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jibri ya. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara Sehu yang ada di Jakarta Barat. Jadi Anda mengenal laki-laki tersebut sebelum Anda mengenal dengan istri ya, katakanlah masih bujang ya. Sampai-sampai Anda sampai menikah, sampai punya anak, masih hubungan dengan sejenis begitu ya. Lantas dengan adanya Anda dan sakit, alhamdulillah Anda kena spilis tapi sudah sehat ya. Dilanjutkan dengan pasangan Anda sakitnya lebih parah, sakit kelamin hingga sampai 1 tahun. Padahal dia kaya raya, hartanya semakin ludes seperti itu ya. Kembali lagi kepada saudara Sehu, saya akan jawab satu persatu ya. Anda mengatakan, apakah Allah masih mengampuni saya dosa-dosa yang sudah saya lakukan, seperti itu ya kira-kira. Saudara Sehu, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bahwasanya selama kita atau hambanya masih hidup, masih nalar, Allah selalu memberikan kesempatan hambanya untuk bertobat. Itu sudah bagus. Bahwa Anda masih dikasih sehat. Pada saat itu Anda mendapat ujian ya, yaitu sakit spilis. Alhamdulillah sekarang sudah sehat. Nah sekarang ditambah Anda menonton lawan pasangan Anda, katakanlah pasangannya sejenis. Pasangan sejenis Anda penyakit kelamin hingga sampai 1 tahun tertidur di tempat tidur di rumah sakit adanya. Bahkan dia orang kaya raya hingga sampai hartanya ludes. Kembali lagi pada solusi. Barang siapa yang melakukan sesuatu yang melanggar hukum-hukum yang ada, sehebat apapun manusia tersebut dan memiliki kekayaan, sekaya apapun, itu semata-mata milik Allah, diamanahkan kepada hambanya. Memang saya katakan, biasanya manusia kalau dikasih enak, sukses, akan lupa, gak introspeksi diri kepada Allah. Kita kenapa diharapkan selalu introspeksi diri, kedekatan kita di hadapan Allah. Biasanya memang penyakit manusia seperti itu. Kalau sudah dikasih enak, sukses, jangan yang lain-lain. Sholat 5 waktu pun Anda lupa, seperti itu kan. Yang penting gue enjoy, kehidupannya enjoy, glamor seperti itu. Nah pada saat seperti ini yang Anda rasakan, Anda baru di situ tersentuh hatinya, ingin kembali ke jalan yang benar. Itu saya dukung, bagus untuk ambil pengalaman. Mudah-mudahan di keturunan-keturunan Anda tidak akan seperti itu. Didiklah dengan baik ya saudara Sehu. Ya, saya perjelas kembali. Allah memberikan kesempatan kepada hambanya selama kita masih hidup dan nahar untuk bertobat. Makanya dikatakan pada saat manusia yang hamba Allah waktu sakaratul maut, berarti kita nalar kita sudah nggak ada, berarti di situ sudah berakhir. Nah selama kita masih nalar, masih punya otak yang sehat, kembalilah ke jalan yang lurus seperti yang Anda rasakan tadi. Anda sekarang sehat, secepatnya bertobat, itu lebih bagus. Sekarang Anda melihat teman Anda yang sama yang selama ini ada berhubungan gelap ya, satu jenis, ternyata dia tidak ada kesempatan untuk bertobat. Jadi bulan-bulannya 1 tahun di tempat tidur di rumah sakit hingga sampai hartanya habis. Dia terakhirnya dengan sakaratul maut, nauzubillah min dzalik. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Dan untuk kembali lagi pada Zulhijjah, kita sebagai hamba Allah yang sudah
sudah berlalu, biarkanlah. Yang penting ada tetap bertobat ya. Tobatan nasuha, tobatan yang sebenar-benarnya, doakan dia agar ada keringanannya. Karena apa? Hamba Allah sebetulnya simpel ya. Pada masanya kita hidup, kalau kita lebih mendekatkan diri pada Allah, banyak keuntungan-keuntungan, ketenangan diri, berpikir pun halal. Bila ada sesuatu yang sekiranya larangan-larangan dari hukum-hukum Islam yang ada seperti Anda nih, hubungan satu jenis, itu kan sudah jelas menyalahi hukumnya. Jadi kembali kepada saudara Sehu, apabila Anda ingin bertobat, dipersilakan bertobat ya. Nanti Anda amalkan itu amanna billahi wal yaumil akhir tubna ilallah wa batinan wa zahira ya. Itu sebanyak 111, itu diamalkan terus sampai pada saat Anda taubatan nasuha ya. Jadi ada niatnya mau dibesar dulu. Kalau bisa salat isya nih, habis salat isya langsung gak apa-apa. Salat taubatan nasuha, salat hajat, salat witir, nanti sambil nunggu 3/4 malam. Kalau Anda memang kebetulan hari itu libur, dipersilakan berkepanjangan, sikirnya diperbanyak ya. Sambil nunggu salat 3/4 malam, saat itu salat tahajud, Anda amalkan suratul Fatihah 10.113 dan surat Al-Kahfi lengkap ya, satu lembar, ditambah surat Al-Kahfi di ayat 107 sampai 110 sebanyak 1013 dan ayat kursi 1013, surat At-Jin di ayat 1 sampai 9 1013, ditambah ya, ditambah tadi yang pertama saya katakan amanna billahi wal yaumil akhir tubna ilallah wa batinan wa zahira ya. Itu diulang-ulang sampai 111. Di sini kenapa saya katakan amanna billahi wal yaumil akhir tubna ilallah wa batinan wa zahira. Anda mengatakan begini, aku berlindung kepada Allah dan ahli akhirat sebab kami bertobat kepadanya secara lahir dan batin. Itu maksudnya itu ya, karena Anda berhadapan dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah dengan niat tobat. Jadi makanya saya katakan, saya anjurkan Anda amalkan hal itu. Coba perhatikannya. Amanna billahi wal yaumil akhir tubna ilallah wa zahiran wa batinan ya. Kalau Anda tidak sempat, misalnya ini kan tadi sudah beberapa kali saya memberikan kabar kepada kamu ya, amalan tersebut diamalkan 3 hari sambil puasa, harus kelar ya. Nanti di akhir suratul Fatihah sampai Anas masing-masing 9 kali itu harus lengkap pada saat sholat malam ya. Dan siapkan air doa untuk diri Anda sendiri. Nah, di situ nanti setelah 3 hari Anda cukup mengamalkan amanah billahi wal yaumil akhir tubna ilallah wa batinan wa zahira. Itu cuma 3 kali bisa. Yang penting ganjil ya, mau lebih nggak apa-apa, yang penting ganjil. Setiap Anda doa selesai ya, dibawa sambil ada satu lagi yaitu Rabbana firlana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ya. Ya Tuhan kami, ampunilah kami. Ini kan intinya kan masalah taubat ya. Jadi makanya saya menganjurkan itu untuk lebih mempusatkan hati Anda supaya kuat ya. Saya ulang kembali, Rabbana firlana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ya. Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan maafkanlah kami, sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat lagi Maha penyayang ya. Itu sebanyak 113. Yang tadi ingat-ingat berapa kali ya. Nanti setelah 3 hari selesai, itu kan dicicil yang banyak, nanti yang penting 3 hari selesai. Kalau yang misalnya hari pertama, hari kedua, ketiga, suratul Fatihah sampai Anas masing-masing 9 kali itu harus lengkap ya di akhir itu. Misalnya Anda mau mengamalkan tadi yang di atas berapa kali kemampuannya malam itu, diakhiri suratul Fatihah sampai Anas masih 9 kali, dan itu pada hari Allah sanadkan Engkau melalui ayat doa ini untuk menjadikan pikiran hamba, untuk menjaga hati dan untuk menjaga tubuh hamba agar jauh dari najis, hadas besar seperti itu ya, agar diri hamba selalu bersih, pikiran bersih, dan bisa menjaga hati seperti itu, jauhkan kejahatan
75 seperti itu ya. Dan Anda baru tiupkan sambil membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, itu 3 kali dan minum ya. Dan yang kedua, nanti masalah andai kata ada 3 hari sudah kelar, tetap Anda amalkan, cuma tidak banyak, semampunya saja. Ibarat pisau kita asah supaya Anda lebih kuat ya untuk menjaga, terutama di surat Al-Kahfi di ayat 107 sampai ayat 110 itu kan satu kuncian kalau dalam hal ruqyah itu pemagar. Dari itu juga bisa buat pikiran Anda apabila Anda menemukan sesuatu yang hilang negatif, coba Anda baca sekali ya di ayat 107 sampai 110 di surat Al-Kahfi ya. Insyaallah untuk saudara sewu, Allah selalu memberikan kesempatan kepada banyak kapanpun. Jangan sampai akhir seperti teman Anda, teman sejenis Anda ya ini, ambil hikmahnya. Jadi disinilah letak barometer Anda baru merasakan sentuhan hati yang benar-benar pedih, pasrah diri kepada Allah untuk bertobat ya. Inilah salah satu contoh. Pada saat sakaratul maut belum sempat bertobat, nauzubillah min dzalik, sedangkan Allah merindukan hambanya untuk kembali ke jalan yang lurus. Langsung pada saat sakaratul maut dibawa langsung, dijemput oleh malaikat langsung ke surganya Allah. Bahkan yang namanya penjaga-penjaga akhirat katakanlah neraka, mereka merasa sungkan, merasa malu sama kita, takut sama kita. Karena apa? Dijemput oleh para malaikat yang ada. Jadi tambahannya begini saudara sekalian, nanti setelah Anda melakukan hal tadi, nanti untuk wiridan yang lain Anda coba perhatikan. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dibaca 1111 ya, setiap malam setelah sholat isya ya. Tempatan naswa terus, bukan satu kali aja, baru sholat hajat dan sholat istikharah. Maksud saya sholat witir. Kalau memang ada harinya itu hari itu kerja ya, nanti pas hari libur aja, malamnya ada perpanjangan, ditambah dengan sholat 3/4 malam seperti itu ya. Nah itu gunanya untuk lebih menguatkan hati Anda ya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Diawal dengan Allahumma jirni minan nar, Allahumma jirni minan nar ya, dibaca setelah sholat wajib. Nanti setelah ini selesai ya 3 hari. Setelah biasanya kan kalau orang wiridnya habis sholat wajib ya, pasti ada doanya Allahumma jirni minan nar. Tapi ini kamu nanti doa khusus sendiri ya. Nah difokuskan 1111 ya, Allahumma jirni minan nar, ditambah dengan Allahumma saluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Terserah Anda. Yang penting ganjil, mau ngambil 7, mau ngambil 3, mau ngambil 11, terserah, yang penting ganjil ya. Setelah tadi Allahumma jirni minan nar ya. Lantas dilanjutkan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim sebanyak 111. Diakhiri dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah sebanyak 1011 ya. Nanti dalam kurun waktu 7 minggu setelah itu, nanti 3 hari udah kelar ya, Anda amalkan tadi yang baru nih ya, selama 3 minggu 7 minggu. Setelah mengamalkan ini dengan hitungan-hitungan tertentu, Anda bebas semampunya Anda ya. Tidak harus sekian begitu. Insyaallah Anda akan merasakan ketenangan jiwa ya. Yakinkan Allah, ikhlas ya, pasrah di depan Allah insyaallah. Jadi insyaallah kenapa saya mengharapkan Anda setelah Anda mengamalkan 3 hari kelas sambil puasa sunnah, itu tadi saya katakan hamba Allah, siapa ya hamba Allah yang bertobat atau tobatan nasuha dengan membacakan Allahumma jirni minan nar, memperbanyak amalan itu, dan termasuk Allahumma salli ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar, dan
sudah dijemput oleh malaikat langsung penjaga surganya Allah. Disitulah hebatnya Allah yang disayang oleh Allah, dirindukan oleh Allah. Surga pun merindukan Anda melalui para malaikat menyebut Anda. Masya Allah. Demikianlah saudara Sehu yang ada di Jakarta Barat. Mudah-mudahan Anda puas atas pencerahan dan solusi dari saya. Untuk saudara Sehu, jangan sungkan-sungkan ya, kalau ada apa-apa silakan Anda komentar atau komunikasi atau hubungi saya. Kalau mau ada kesempatan waktu dipersilakan, kita masih satu DKI. Mau ke Masjid Talim silakan, kapan saja. Saya tidak mengharuskan Anda datang, tapi kalau memang mau silaturahmi silakan, supaya Anda bisa banyak berbincang-bincang ya. Nanti Anda bisa perkenalan diri kepada pengajian-pengajian yang lain di Majelis Talim Ahlul Karim ya. Itu tidak jauh dari studio kami, karena memang kami satu atap, tapi kami bagi dua, satu studio, satunya untuk pengajian dan menggembleng para hamba-hamba Allah, baik pria maupun wanita. Di situ memang ada pelatihan-pelatihan ruqyah bermacam-macam ya. Pertama doa, dan mereka juga sebelumnya pada tadarus. Lantas setelah itu ada ramah tamah, sambil mendengarkan ceramah mereka mempelajari apa yang harus dipelajari, ilmu-ilmu yang ada ya. Tentu saja tidak lepas dari Quran dan hadis, bukan hal lain, tidak ada yang lain ya. Karena kami tujuan satu ya, meraih keseliman, merangkul hamba Allah yang sekiranya jalannya melenceng untuk diluruskan. Itu tujuan kita, agar mereka mendapatkan hidayah. Dan jaga hati, jaga emosi, jaga ego ya. Saudara saya mudah-mudahan puas, mudah-mudahan Anda bersama keluarga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta Selatan dan sekitarnya, karena waktu jalur kami retur dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu sama dengan acara sama tanya jawab seputar dunia lain. Alhamdulillah, salah-salah kata dalam penyampaian saya pribadi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas shiratal mustaqim. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله ظاهرا وباطنا